Nah sekarang karena ini segmen terakhir, Elvita saya mau tanya sama para narasumber kita pada malam ini. PR-nya Pak SBY ke depan apa sih? Dan Pak Budiono, silakan Mbak Sinta dan nanti sampai Mas Yoris. Iya, khususnya untuk 100 hari pertama ya. 100 hari pertama. Yang pertama itu masalah korupsi. Masalah Karena apa? jelas korupsi. Korupsi Telah memotong anggaran untuk kesejahteraan masyarakat, untuk pendidikan juga. Nah kemudian yang kedua adalah masalah kedaulatan negara ini. Masalah kedaulatan negara. Ya, jadi Kasus pertama Ambalat, masalah perbatasan. Seperti itu? Perbatasan, undang-undang perbatasan sampai sekarang masih dibahas di DPR dan belum selesai, dan itu harus segera diselesaikan. Dan kemudian kedaulatan ekonomi, itu juga menjadi hal yang sangat penting, begitu. Oke. Agar orang-orang, anak muda yang mau berwirausaha seperti kita, itu bisa mendapatkan ruang yang lebih banyak, seperti itu. Luar biasa. Ya luar biasa sekali. Kasih kesempatan kepada Mas, silakan. Pada Mas Tommy. Yang pertama sama soal korupsi, saya kira kebangkrutan bangsa ini karena korupsi yang mewabah di mana-mana. Jadi negara bangkrut ini karena korupsi? Karena korupsi, dan kalau kita mau bangkit dan kemudian menjadi bangsa yang besar, saya kira agenda pemberantasan korupsi harus ditingkatkan dan tidak tebang pilih. Dia melakukan kejahatan korupsi yang besar, dia juga harus mendapat hukuman yang setimpal. Itu yang pertama. Yang kedua, soal pendidikan tadi yang dibicarakan. Ya, kita akan punya impian menjadi bangsa yang besar, bermartabat, bangsa yang sejahtera, dan saya kira jalannya adalah pendidikan. Dan saya prihatin bahwa pendidikan kita setelah sekian lama merdeka justru mengalami kemerosotan. Dan ada korelasi positif dengan nasib guru sebetulnya. Nasib guru. Ya, peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru adalah menurut saya kunci untuk meningkatkan pendidikan. Karena itu tingkatkan kesejahteraan dan juga hargai martabat guru. Ya, sekarang Mas supaya Rendra. pendidikan bisa meningkat. Persoalan mendasar bagi pemerintahan ke depan ini adalah persoalan keberpihakan. Pemerintah harus memiliki keberpihakan kepada rakyat kecil yang jumlahnya mayoritas di Indonesia, bukan berpihak kepada asing atau MNC. Lalu yang berikutnya, pemerintah harus mampu menjadikan Indonesia sebagai negara yang mandiri di bidang ekonomi, berdaulat di bidang politik, dan berkepribadian di bidang budaya. Artinya ini perlu grand design dari pemerintahan ke depan agar menjadikan Indonesia menjadi sebuah bangsa yang besar. Kira-kira Pak SBY Budiono bisa nggak? Kalau melihat pengalaman 5 tahun kemarin nggak mampu kayaknya. Nah ini PR buat Pak SBY Budiono untuk menjawab keraguan dari Mas Rendra. Kita beralih ke Mas Enda sekarang. Kalau buat saya pertama selamatkan KPK. KPK harus kita lindungi. Jangan sampai dikebiri hak dan kewajibannya. Kedua, pemerintah bertugas mengurusi hal-hal yang basic dan bersifat infrastruktur. Jalan, energi itu juga harus dijaga. Dan yang ketiga, sebenarnya ini bukan PR SBY Budiono saja, bukan PR pemerintah. Ini PR kita semua. PR para pemuda Indonesia, ya kan? Yang ada di depan tuh bukan punyanya para senior politikus yang tidak akan lama lagi gitu di dunia. Ini punyanya kita semua, punyanya anak-anak kita, punyanya cucu-cucu kita gitu. Jadi kalau dari sini tidak benar, itu akan berlanjut terus. Maka kita jaga dari sekarang supaya tetap dalam koridor yang benar. Dan itu tugas kita semua. Tugas kita semua, garis bawahi. Tugas kita semua, ingat. Tugas kita semua. Ya baik. Mas Yoris. Iya, Pak Yoris silakan. Ya, rata-rata udah disebutin semua. Mungkin saya menambahkan beberapa hal lain. Misalnya tahun ini ditetapkan sebagai tahun Indonesia Kreatif. Saya berharap itu bisa dijalankan lagi karena sebenarnya itu merupakan kalau misalnya dijalankan dengan benar itu bukan hanya membuat banyak lapangan pekerjaan tapi menciptakan entrepreneurship ataupun wirausaha yang lebih mandiri. Dan kalau kita lihat sebenarnya visi misi dari 3 capres itu kan mirip-mirip. Jadi sekarang tinggal gimana SBY dan Budiono kalau memang terpilih menjadi presiden tinggal menjalankan 3 visi misi yang kurang lebih sebenarnya sama. Jadi bisa dilanjutkan pemerintahan yang sudah berjalan 5 tahun ini. Jadi anak-anak muda harus kreatif. Setuju ya? Terakhir Elvita. Kalau dari seniman muda bagaimana harapannya? Ya lalu bagaimana dengan kedua artis kita malam hari ini? Harapan ya rata-rata sama sih. Yang pertama adalah korupsi itu cukup memangkas banyak hal yang sebenarnya jadi hal yang penting jadi tersingkir karena hal seperti itu. Orang-orang yang mungkin belum mengabdi 100% pada negara tapi masih memperkaya diri sendiri. Dan kedua adalah pendidikan gratis yang terrealisasi dengan yang jelas tujuannya apa, maksudnya sasarannya juga tepat. Yang ketiga mungkin kesehatan ya, itu juga satu hal yang penting. Baik,
Ya, kita sudah mendengarkan harapan-harapan. Sayang kita tidak bisa meminta pendapat atau mendengarkan semua harapan, tapi mungkin sudah terangkum ya dengan sudah terangkum. Maaf apa ya yang teman-teman dikatakan semuanya. oleh para narasumber Waktu kita malam sudah hari habis. ini. Waktunya sudah tidak ada lagi, Prabu. Sayang sekali, ternyata. nanti lain kali datang lagi. Iya. Ya, tidak terasa pemirsa, di rumah sudah 1 jam setengah ya. Kami menemani Anda dalam live event Presiden Terpilih 2009. 2009 yang kami langsungkan langsung dari FX Jakarta. Saya bersama Prabu dengan Revolusi. para rekan-rekan kita dan saya Elvita Khairani mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda malam hari ini pemirsa. Ya, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.